yang beriman kepada keadaan itu adalah angkatan jahat. Coba Anda lanjutkan data-data selanjutnya. Di Yohanes di Matius 12 itu. Apa yang dikatakan? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Siapa yang menuju ke Damsyik? Siapa yang menjelajahi daratan? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Ingat, Wahyu 5 nomor 7, Wahyu 5 nomor 6, 7 roh Theos yang diutus ke bumi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Anda ngerti maksudnya ini? Anda ngerti? Orang yang tadinya menganiaya murid Yesus, lalu mengaku bertaubat, lalu pergi ke dia seluruh bumi, mengelilingi ajarannya, kemudian menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, malah akan lebih jahat daripada apa yang Yesus perkirakan. Dan kata Yesus, demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya, angkatan jahat ini jauh lebih jahat daripada yang diperkirakan. Jadi angkatan jahat itu tidak berhenti. Angkatan jahat itu memiliki misi. Keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dalam dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat. Akan berlaku, Bang. Akan berlaku. Ada sekelompok manusia yang beriman terhadap angkatan jahat ini. Itu siapa? Islamkah yang beriman bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga? Atau Kristen? Kalau Kristen, lalu yang diusir di Matius 7 nomor 15-23 itu Islam. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa? Yang diusir ini siapa? Angkatan jahat. Ayo lembutkan hati abang untuk menerima apa yang saya sampaikan. Bantah saya jika Anda punya kekuatan data dan dalih yang mungkin bisa membantah data-data yang saya bawa. Silakan. Iya. Kalau Abang Suma mengatakan bahwa kami adalah angkatan yang jahat, itu mungkin saya katakan itu salah alamat, Bang. Kami adalah angkatan atau orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kami memuji dan memuliakan Tuhan kami. Jadi kalau kami sebagai pengikut Kristus, bagaimana kami dikatakan sebagai angkatan jahat? Mungkin Bang Suma tadi mengutip mungkin di Matius 12:39 itu ya, mengenai angkatan jahat itu. Iya, di situ Matius kan 12, Bang. Matius 12. Matius 12. Matius 12, Yesus yang bercerita itu. Orang Farisi datang kepadanya, ahli Taurat datang kepadanya. 12:39 ya, Bang. 38 sampai nomor 40. Sampai nomor 45 malah. Iya. Angkatan jahat di dalam Alkitab itu adalah angkatan yang menentang Kristus. Mereka yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu, Bang. Tanda yang diberi, tanda yang angkatan jahat minta tanda, lalu dikasih tanda. Apa tandanya, Bang? Yang jujur aja. Gini, Bang, kita baca, coba aku buka dulu ya, sebentar, aku juga tak terhafal. Matius 12:39. Karena Alkitab ini banyak, kita nggak bisa hafal. Kalau aku jujur, aku bilang aku tidak hafal Alkitab. Wih, komalnya sepi. Iya, lagi cari itu, Bang, lagi cari ayat Alkitab.
nanti kalau kita bicara tanpa dasar kan hoax jadinya. Pada waktu itu berkatalah beberapa, saya baca ya Bang semua ya. Iya, silakan Bang. Matius pasal 12 ayat 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan ahli Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi ini 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Jelas ya Bang, di Matius pasal 12 ayat 38 itu dimaksud dengan kata jahat itu adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti itu Bang. Maka tadi saya katakan bahwa kalau Abang itu diarahkan kepada kami sebagai pengikut Kristus, itu mungkin keliru. Karena kami justru memuji dan memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Seperti itu Bang, silakan. Iya. Jadi sekali lagi, Yesus memberikan gedung. Seibarat Yesus memberikan gedung di abad pertama untuk pemuja-pemuja setan. Ini hadiah untuk kalian. Ini tanda untuk kalian. Simbol Aduh, untuk kalian. jangan framing Bang Suma. Kalau framing nggak bagus lah. Ya, jadi ini adalah gedung untuk kalian angkatan jahat. Oke? Bermatianlah mereka dimakan oleh zaman. Gedungnya masih ada yang diperuntukkan untuk angkatan jahat. Tiba masa muncul dari Eropa, datang kemudian mengambil gedung itu, menempati gedung itu sebagai pelanjut. Pelanjut apa? Ada yang bisa menerangkan saya? Yang melanjutkan apa ini kira-kira? Angkatan jahat diberikan tanda mati, bangkit hari ketiga. Ini tanda simbol untuk angkatan jahat. Angkatan jahat kemudian mati. Lalu setelah mati, ada orang lagi datang, penerusnya. Menerima apa di situ? Meneruskan tanda angkatan jahat atau meneruskan tanda angkatan benar? Ada yang bisa jawab? Angkatan jahat. Silakan. Kristen. Anda mewariskan apa ini? Anda mewariskan tanda angkatan jahat atau mewariskan tanda angkatan benar? Silakan. Ya, aku udah jelasin tadi Bang, masih ngulang lagi Kak. Bahwa angkatan jahat itu maksudnya adalah kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Karena mereka tidak percaya nubuatan akan Kristus yang akan bangkit di hari ketiga. Maka Yesus mengatakan, "Aku hanya memberitahukan kepada kalian, kaum angkatan jahat ini, tentang nubuatan Nabi Yunus. Itu aja saya mau kasih tahu ke kamu." Seperti itu ya. Jadi angkatan jahat itu memang bukan berarti itu orang Kristen, bukan. Yesus menegaskan bahwa ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi yang sering menguji dia, ya sering menganggap mereka lebih paham tentang Taurat. Nah, itulah angkatan jahat itu. Makanya hanya diberikan bukti, kalau kamu ingin tahu tentang saya, kamu harus percaya kepada nubuatan Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus mati dalam perut ikan selama 3 hari dan akan bangkit dari ketiga. Nah, itulah yang akan terjadi dengan diriku. Nah, kira-kira seperti itulah Bang Suma penjelasannya. Sekarang begini. Tolong tunjukkan satu murid dari 12 murid Yesus atau 11 murid Yesus, ini murid-murid utama yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Ada enggak? Salah satu murid Yesus yang menunggu. Anda kan mengatakan bahwa bangkit hari ketiga
3 hari, Iya. 3 malam di perut bumi itu adalah kebenaran. Iya. Iya kan? Tolong tunjukkan kalau itu pemahaman Anda betul seperti itu. Tunjukkan satu murid Yesus yang menunggu detik-detik bangkitnya Yesus pada hari ketiga. Ada nggak? Ketika mereka mengunjungi makam Tuhan Yesus itu kan ada Rasul Petrus dengan beberapa murid yang ke sana. Mereka mau menunggu tentang kebangkitan Mesias itu, terutama Petrus sebagai kepala murid para rasul. Bisa Petrus ini tunjukkan kan- dalilnya, Bang? Aku buka Alkitab lagi, Bang, kalau gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Karena oke. kita sedang disimak ribuan manusia ini. Dan ini akan disimak terus di YouTube oleh generasi kita. Supaya kita jangan mengada-ngada gitu loh. Karena setahu saya, Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada mereka selain tanda Yunus. Ya, sebentar ya, Bang ya. Iya, Kak, silakan. ada Kristen nggak di sini, bantu dulu bicara sementara saya cari dalil. Ini Aletia ini istri keduanya Paulus, Bang. Ini Aletia. Aduh, jangan Paulus fitnah, itu tidak Bang. kawin, Bang. Paulus itu Jangan tidak gitu kawin, Bang Suma, masa Bang Suma istri keduanya Aisyah sih, gimana sih Bang Suma? Mulai dia. Kalau di komanya ini memang Gurunda. Framing terus Alitea ini. Coba rekamannya mana? Ada bukti dong, harus ada bukti lah. Ada. Saya nge-record kok nanti ya. Oke. Tapi jangan dipotong ya, harus dari selama 2 jam live-nya ya. Oh, berarti kamu live 2 Ayo, silakan. Yang double kosong nggak usah ditanggapi deh. Tak ada ilmu dia. Gurunda. Ayo, Saudara Salomo, tunjukkan satu aja manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Tak ada. Tak ada. Tak ada satupun. Cobalah kalau misalnya ya, saya ini seorang guru nih ya, bahkan Tuhan menurut pandangan saudara, diobok-obok kemudian oleh orang-orang, orang Sunda, orang Jawa, orang Makassar, ngobok-ngobok Bang Suma. Tapi Bang Suma punya pengikut yang selalu berlarian bersembunyi mengamankan diri bersama dengan murid-murid. Tapi di sisi lain mereka percaya kekuatanku. Bayangkan saya bangkitkan orang mati, mengusir semua, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Angin badai saya buat tenang. Murid-murid saya masih ketakutan gak terhadap musuh? Tidak. Apalagi saya mengatakan, saya akan bangkit pada hari ketiga, wahai murid-muridku. Pasti murid-murid itu, wow, keren. Tapi apa yang terjadi? Di Markus 14 Anda baca nomor 50, 51, semua murid lari, lu tunggang langgang meninggalkan Yesus. Oke, Bang, saya baca ya. Ini agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Semua. Oke. Dan pada hari Sabat, Di berangkas minta sama Neng. ya. Tunggu. Sedikit lagi Bang, sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Tadi putra saya ini. Jadi tak ada satupun murid yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Bahkan ketika diceritakan dalam Lukas 24, tiba-tiba sosok muncul di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kata Yesus. Mereka tiba-tiba kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa-apaan ini? Harusnya kalau Yesus mengajarkan kepada angkatan jahat, angkatan benar ini kemudian menerima juga tanda itu, harusnya murid-muridnya kemudian begitu dia melihat gurunya, oh, halilintar, Tuhan kita bangkit. Larilah mereka, sujud, mencium kakinya, memeluknya dan seterusnya. Tapi faktanya, begitu mereka mendengarkan Shalom Alaikum, wow, ada hantu. Mereka ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Apa kata Yesus? Inilah aku, inilah tanganku. Lihatlah, rabalah aku sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Adakah di antara kalian punya ikan lele? Ikan makanan? Yesus diberi ikan goreng. Dia diberi madu. Untuk membuktikan apa? Dia hantu atau dia Tuhan? Jadi tak ada itu. Andaikan saja tanda Yunus itu untuk orang benar,
maka mereka akan menunggu. Tapi ternyata tidak, angkatan jahat itu nanti dipanen oleh orang-orang jahat. Tak ada murid Yesus menunggu. Tak ada murid Yesus menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Kenapa? Karena angkatan jahat aja yang punya konsep itu. Begitu Bang. Begitu. Jadi Yesus dikira hantu. Oke ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Tuh, sabar, sabar. Aku baca ya, Bang semua ya. Ya, silakan. Mungkin agak panjang ini. Gak apa-apa. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berwarna berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah itu Bang, aku bilang Petrus tadi. Jadi para rasul itu memang menunggu pada saat itu. Namun yang lebih dulu pergi itu para perempuan. Para perempuan itu seperti Maria dari Magdala dan lain itu sebenarnya adalah murid Yesus. Tapi tidak termasuk dalam 12 rasul. Jadi begitu Bang, ada orang yang menunggu. Nah, itu para rasul karena mereka sudah tahu ketika Yesus berkata di ayat ini penting nih Bang. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah itu kata malaikat itu. Dan para rasul sudah mendengar tentang ini. Begitu. Jadi memang semuanya tergenapi Bang. Alkitab Ya, itu bisa mana menjawab muridnya semua. yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesusnya itu di mana? Para rasul, terutama Petrus. Makanya tadi Di mana? Petrus Di mana Petrus menunggu itu? di 24:12 Abang baca ya. Di Di mana? situ Petrus kan 2 Petrus 24 apa? Petrus 24 ayat 12. Yang menunggu itu sebenarnya kan semua para rasul, tapi sebagai rasul kepala, Petrus 24. Petrus itu yang lebih Emang ada Petrus Di- 24 Bang? Lukas sorry. Lukas 24 ayat 12. Tuh. Iya. Terus Sesungguh pun demikian, Petrus bangun. Karena dia mau menunggu, Petrus itu makanya dia begitu semangat ketika para perempuan itu datang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia harus pergi ke sana untuk bertemu Yesus, tapi kan memang sudah gak ada lagi. Itu Bang Suma. Iya, perempuan-perempuan itu Maria, Magdalena, Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, Bang. Ya, Omong kosong. para murid pikir itu bohong gitu maksudnya. Nah, berarti Yesus tidak pernah mengajarkan. Thank you. Bukan, Bukti saya dia. karena mereka belum melihat. Bahkan Bang, Iya kan, ingat gak maksudnya gini Thomas loh, Bang. ketika dia Maksudnya juga gini. harus mencucukkan kedua jarinya ke tangan ke Maksudnya lambung Yesus. gini. Maksudnya gini.
Kalau Yesus mengajarkan kepada orang benar dia akan bangkit pada hari ketiga, murid-murid yang adalah rasul-rasul tidak akan mungkin mengatakan itu hanya omong kosong. Tidak mungkin mereka tidak percaya. Sampai-sampai sungguh pun demikian, meskipun Petrus tidak percaya, meskipun Petrus mengatakan itu omong kosong, tapi Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk dalam kubur, ia tidak melihat yang ada hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Bertanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anda justru kejebak di situ. Murid-murid Yesus tak ada yang pernah mendengarkan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Dan aku akan menyelamatkan orang-orang yang percaya aku disalib. Lawang ini ceritanya sudah nyata sekali. Murid-murid mengatakan itu omong kosong. Mereka tidak percaya. Bahkan Petrus bertanya apa yang terjadi loh. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu yang pertama. Bukti kebohongannya kemudian adalah, coba Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 46. Lukas 24 kan tadi. Nah coba Anda baca di data 46-nya. Apa yang dikatakan di sana? 44 sampai 46. Coba Anda baca. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuh. Sebab ada tertulis demikian. Yesus Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang yang mati pada hari ketiga. Bang Salomo Tolong turun tunjuk. aja, Bang Salomo turun aja biar aku yang hadapi nih. Ini satu Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat. Bang Salomo turunkan aja, turun Bang Salomo biar aku hadapi ini. Gak boleh Tolong gitu. tunjukkan, jangan di mute, biarkan aja. Orang hebat kayak gini yang kucari memang. Tunjukkan Ya. aja. Tapi sabar saudara, Raja Walid, Iya, aku sabar. raja. Coba Iya, saya selesaikan. Percuma juga raja kalau yang disembah itu Yudas, percuma. Jadi Iya, begini benar. saudara Salomo, diam dulu bang, diam dulu. Oke, Pakai etika bang, pakai etika. Oke, silakan. Iya. Nggak usah sombong kali, karena belum Iya, lahir. silakan. Apa? Belum lahir penyembah Yudas yang bisa mengalahkan saya berdiskusi, paham? Oke. Ya. Kamu Oke. aja nggak bisa. Jadi gini saudara Salomo, di situ Salomo dikatakan turun aja, Salomo turun. jangan Turun aja. remehkan orang, Ya, jangan ya, hanya biar, kena biar. modal Biar gigi ini nggak bisa palsu, diikuti, Salomo. Anda Karena merasa mereka lebih takut bahasa hebat. Al-Quran. Bang Salomo Jangan gitu, remehkan Bang Salomo ya. Mereka takut bahasa Al-Quran ini. Biar aku yang Jangan remehkan orang. Oke, Bang Salomo. Gini Bang Salomo, Iya. terakhir Bang Salomo. Terakhir. Oke. Di data nomor Salomo turun aja, Bang 46 Salomo. Ya sebentar Bang sabar Raja. dulu. Aduh. Penyembah Yudas, tenangkan diri Anda. Duduk yang cantik, ambil tisu, ambil balsam galiga, Iya. kasih di mata. Oke, tenang dulu, tenang. Tenang dulu Bang Raja. Di situ dikatakan di Lukas 24 nomor 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, Yesus harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai kiamat tidak akan pernah Anda bisa temukan itu. Artinya bangkit pada hari ketiga itu cerita hoaks. Itu hanya tanda Yunus yang diberitakan kepada angkatan jahat. Orang benar tidak akan percaya itu. Makanya tidak ada orang Yahudi percaya Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Mana? Ya, sudah. Nggak ada orang Yahudi percaya itu. Nggak ada. Tapi kalau angkatan jahat, Kristen percaya. Oke. Begitu saudara Salomo. Oke, Demikian. Sudah. Ya. Sudah. Sebentar Bang Raja Bang, habis aku turun. Habis aku turun Bang. Begini Bang Suma, jadi kalau Abang bertanya tentang nubuatan, Yesus mati dan bangkit dari ketiga di Perjanjian Lama, itu di kitab Yunus itu adalah kitab Perjanjian Lama. Berarti nubuat itu Saudara, digenapi. Yesus mengatakan Seperti di itu. dalam kitab Taurat kan tertulis. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Mesias mati, menderita, bangkit pada ketiga. Mana di Taurat mana tertulis itu? Ada. Tadi sudah kita baca kalau di Di Taurat. Yesaya ya. Taurat, Bang. Bang Bukan Salomo, Yesaya, Bang. terima, Bang Salomo. Taurat. Kata Yesus di Taurat. Kata Yesus di Taurat. Mana, Bang? Turun aja, Bang Salomo. Oke Bang, aku kayaknya di report mereka itu Bang, aku turun dulu ya. Ya, silakan. Iya, Oke. jadi report aku.
Oke, teman-teman tolong kunci Terima kasih pintu, ya Bang, udah diskusi. kunci Nanti kita- semua jendela. Bang Andi, Bang Abi, selamat. Semua Terima kasih semuanya. semua yang angin bisa lolos keluar masuk ditutup biar Oke, Raja Wali silakan tidak tutup. kemana-mana. Ya, Gurunda. Tutup pintu Oke. semua. Oke, tutup pintu, tutup jendela, Jadi ini pakar-pakar ente semua jangan ya. kemana-mana. Ya, ini Hmm. pakar semua ya. Pakar ini ya. Bukan pakar, tapi saya ini mampu pakar ya? menaklukkan semua Kristen yang merasa Oke, hebat, aku mau- apalagi orang mau sombong menaruh kayak ke ente. pakar ini. Sekarang Hmm. aku boleh bertanya enggak? Ya, Sebentar aku mau bertanya. Katanya pakar. Kirain mau nanggepin. Jangan ketawa, jangan ketawa. ampun. Jangan Si tadi. Salomo turun. Salomo turun. Ya harus Salomo turun. Karena Salomo sudah turun. Tolong Anda bantah, bantu dia. pakar-pakar yang Anda tidak mampu mengeluarkan agama pagan Anda dari desakan-desakan yang saya lakukan berdasarkan data tadi. Anda malu. Anda naik dengan sombongnya bukan main. Tolong bantu teman-teman saudara. Yang pertama yang membuat keteteran orang Kristen dari sejak dulu sampai hari ini. Tidak mampu menunjukkan kehendak Bapa agar Yesus itu disalibkan. Iya. Apakah Anda mampu? dong. Apakah Anda mampu menunjukkan kehendak Bapa agar Yesus disalibkan? Apakah Anda mampu menunjukkan data Bapak Aduh, berkehendak takut ini agar pengikut. Yesus disalibkan? Hmm? Kalau cuman modal moncong naik ke sini, untuk Aduh, cuma modal moncong mulu. Aku bisa ya, saya hadapi, minta Nur apakah Alin. Anda mampu menunjukkan Nur kehendak Alin. Bapak agar Kalau Yesus cuma modal disalibkan? cuma aku bisa hadapi. Enggak perlu syahadat orang bau Siap nggak bau ditanya petek mau Al-Quranmu? disyahadatkan. Siap Anda nggak? Kalau kamu bisa tunjukkan, tunjukin Gak Anda diskusi nih. tunjukkan kepada saya. coba tunjukin kepada saya kalau kamu Gak bisa berani. diskusi ini mah bawa telapor ini banyak mah. Ayo. Gini Raja Wali. Raja Wali tadi kan Raja Wali gini. Raja Wali dengerin. Tadi kan Anda nyuruh Salomo untuk turun karena kan akan menghadapi Anda kan gitu kan. Bang Juma menghadapi Anda. Nah, kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan yang diajukan ke Bang Salomo tadi? Bisa nggak? Raja Wali bisa nggak membantu menjawab? Gini sebentar. Enggak, pertanyaan saya bisa atau enggak gitu loh. Ya sebentar dulu jangan Loh. dipotong. Sebentar, Katanya- pertanyaan. Takut ditanya. Sabar. Tadi kan Anda menyuruh Bang Salomo Takut Al-Quran turun. ditanya ya. Sabar. Nanti gantian kita Takut Al-Quran tanya. katanya Pak. Nanti. Coba aku tunjukin. Waduh, kacau ini. Allah. Ayo, Bisa ayo, diskusi, ayo, Guru, coba kan? tanya Al-Quran kalian. Berani? Enggak, tadi Bang Salomo Penderitaan di tadi. teman kamu Iya, itu aku suruh Bang penderitaan Salomo temanmu. turun biar aku hadapi kalian. Temanmu Ya, di sini aku tadi mau bertanya tentang berdarah-darah, Al-Quran. benjol Apa kalian- pipinya, benjol kakinya Berani kedua. Nur Alin. Makanya kalau Bang Salomo tuh awam. Iya, Nggak beresin tahu dulu. ayat. Ya sekarang Iya. kalau dia Salomo awam, kamu bantu dia Salomo menjawab tuh nggak pertanyaan ada saya. nyerang. Kalau aku siap, ya berani nggak? Nah, sekarang Aku coba Anda kemudian tunjukkan di mana dalilnya Bapak berkehendak agar orang-orang Yahudi Berani nggak membunuh bahasa orang yang Al-Quranmu? benar yaitu Nggak berani. Yesus. Mana? nggak berani Mana bahas dalil? Al-Quran, nggak berani, takut. Kok kalian ini pakar-pakar loh? Kok takut bahas Al-Quran? Nih, mati meja. Tadi nanya lah. Takut ya? Oke. Boleh nggak saya Mau bahas bertanya Al-Quran? Al-Quran. Oke. Oke. Tapi sekarang ingatlah siap tugasmu aku ya. bertanya ya. Ingat tugasmu ya. Oke. Tugasmu Iya, nanti aku mau menunjukkan bertanya, dalil ya. Iya. di mana Bapak berkehendak Iya, untuk membunuh jangan Yesus. kepanasan dulu. Belum bertanya Al-Quranku. Saya bilang mari kita bahas Pintar Al-Quran. bahasa. Mari kita bahas Berani, Al-Quran. nggak Tapi berani, setelah Nur. ini tugasmu Kalian nggak berani me- kasih. tapi tugasmu Makanya setelah jangan ini menunjukkan data di Kalian mana jangan menurut- Bapak Jangan di mute naik. Bang, diskusi biasa, Biar ngomong. dibiasa aja diskusi kenapa? biasa gitu loh. Diskusi biasa Nggak usah aja. grup kayak gitu loh. Kenapa kayak orang kesurupan? Iya, aku mau Kenapa bertanya santai Al-Quran. sampai nyembah berhala kawin? Santai lah.
Santai Aku aja. bertanya Al-Quran boleh nggak? Iya, kamu saya kasih Iya, waktu kan kita bertanya yuk. 10 bertanya tentang Al-Quran, 10 Nggak usah pertanyaan. 10, satu aja. Oke, 1. Tapi setelah Oke. itu kamu jawab juga pertanyaan saya. Oke. Gimana? Iya. Bagaimana? Siap. Oke, Iya, siap. siap. Silakan Oke. Anda bertanya. Silakan Anda bertanya. Buka mic-nya, Pak. Pak, buka mic-nya, Pak. Iya. Silakan. Aku buka buka mic. mic-nya. Iya. Silakan. Apakah Kami- kalian yakin? Dengar, jangan dipotong. Apakah kalian yakin Al-Quran firman Allah? Yakin. Kalau tidak yakin Oke, kami nggak terima- Islam. Oke, terima kasih. Apakah kalian percaya pertanyaan, Al-Quran firman udah. Allah? Ini pertanyaan Pertanyaan- cuma satu Tanya, katanya. jangan Pertanyaan dulu. cuma 1. Cuma satu kan? Jangan, ini Pertanyaan ini, Cuma pertama. satu kan? Ini aku tanya Pertanyaan- ini pertanyaan baru cuma satu kan? Baru pembukaan. Apakah baru Anda yakin? Baru pembukaan. Al-Quran. Aku tanya Yakin. dulu. Aku yakin. Kalau kalian Nah, yakin. giliran saya tadi. Pertanyaan pertama udah. Sudah, kan tadi aku kasih Pertanyaan 10. pertama udah. Anda nggak mau, Anda mintanya satu aja, udah. Udah dijawab. Giliran saya. Tolong Silakan, Gurunda. tunjukkan dalil Dulu di dalam perjanjian lama Bapak Elohim berkehendak agar Yahudi membunuh orang yang cuma benar, memastikan yaitu bahwa- Yesus. Jawab. Aku cuma memastikan. Aku cuma memastikan percaya Al-Quran nggak gitu. Kardoba. Percaya nggak? Guling. Percaya aku mau bertanya nih. Guling. Kalau kalian percaya Al-Quran, aku mau orang tanya nih, tua, berani? orang tua Nah, tanda takut itu emeleda. Takut, Nur Alim takut. Cuman modal congor. Turun semua. Biar dia menghadapi mereka ini. Turun semua. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyentuh negeri Mekah. Nur Alim. Ada. Nah, Coba. takut. Coba. Saya kasih kamu kompensasi. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Oke. Ya, sekarang Ya. aku di sini ada ayat Al-Quran. Pertanyaan yang Jangan menutupi kemaluan dengan gitu ya Nur Alim. Jangan menutupi kemaluan seperti itu Nur Alim. sing sukar. Iya, aku tanya. Iya, Silakan. oke, ya. Kalian sini pakar ya, pakar semua. Sekarang semua masing-masing catat ayat yang aku bagikan. Iya, catat biar kalian baca. Ya, siapa yang tidak mengimani Al-Quran ialah orang musyrik, orang kafir, ya, orang yang menutupi diri. Di Yunus 37 dibuka. Wah, Ya, aku ajarin kalian. Gagahnya. Siapa yang pakar? Kirain dibacain Gurunda, ternyata kita yang disuruh buka. Ya, mudah takut dibuka. Takut Enggak, dibuka. kirain Anda yang bacakan gitu loh. Udah, takut. Dibuka aja. Nur Alim jangan mereka. Oh, berarti minta tolong. Iya. Oh, berarti minta tolong dibukain. Oh, minta tolong Gurunda. Iya, dibuka. Baca. Kita juru tolong berarti. ya. Kenapa gak minta ke Yesus? Ya, baca. Ya, baca. Ya, apa tuh? Udah lah minta Yunus 37. 37 Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zannah. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'. Inna Allah alimun bima yaf'alun. Tuh Al-Quran sudah saya baca. Apa yang Anda pertanyakan? Ampoleng. Apa yang Anda ingin pertanyakan dengan ayat itu? Artinya coba. Artinya. Loh. Artinya. Ya, aku tanya. Artinya apa? Mana ini? Nggak tahu artinya. Artinya kamu Mana ini? botol. Nggak tahu artinya. Lah Ampoleng. kirain Anda bahasa tahu artinya kan? tahu Bukan. bahasa Al-Quran gimana? Itu kan. Itu dia tidak tahu saya baca ayat berapa, surah apa, dia nggak tahu. Iya. Kirain pakar Al-Quran Kalau ngerti gitu, bahasa kamu yang bodoh. Al-Quran. Kalau gitu kamu udah mengingkari ayat Al-Quran. Mana ini Gurunda? Naftara
Malu Di sendiri kan. suratim Artinya malu. Eh. Itu beda Eh. sama yang lain. Loh, Kalau kami tuh malu Dengarkan. kalau nggak ngerti bahasa Yunani ya. Malu Dengarkan, baru. dengarkan. ya sudah Dengarkan. jangan kemana-mana kasihan Kuntu mati. di suratim Katanya tengok min tapi mithli Nuralim. wada'u minastata'tum min Kalau dunillah kamu pintar baca in Al-Quran, aku kuntum kasih satu ayat ya. shadiqin. Kalian kalau pintar baca Apa? Al-Quran, aku kasih ayatnya. Siapa yang bisa Apa yang baca? Anda aku mau sama ini? artikan, aku kasih Apa? 100 juta. Apa? Loh, mana ada panti asuhan kalian aja miskin-miskin mau ngasih 100 juta. Lucu. Ada. Turun Salomo. Biar aku tanya Ayo, tentang Al-Quran. takut kan? Dibacakan. Ayat Al-Quran aja nggak berani. Bal kasabu bima lam yuhitu bi'ilmin. Walamma Nggak berani. yahwilung. Nah, makanya Kadzalika kalian kazzabal ladzina min qablihim. Fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. cuma kamu baca ayat-ayat. Ya, Apa? Tenggapi cepat. Cepat. iya, baca dulu. Tadi aku suruh baca terjemahkannya ke bahasa Indonesia apa. Ya, nggak berani. Tadi udah dibahas. Ternyata kalian nggak Yu'minu bisa. bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Berani keluar kandang. Apa yang Anda ingin tanggapi Berani keluar apa? kandang, jangan berani kandang. Ya, masuk ke rumpun kecil aja, jangan kamu rumpun besar. Wa in kazzabuka fa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari mimma ta'malun. Nggak bisa memuji. Kenapa? Nah, Kenapa Anda enggak saya nangkapin? cuma mau baca. Yang mana? Disuruh baca ayat lain lah. Astagfirullahaladzim. Astaga, disuruh Wah, baca. auto Islam dia. Auto Islam dia. Malu, ayat yang nggak bisa baca, nggak berani. Nggak berani, Nur Ali. Boleh. Inna Allah Tapi kalau sama aku, Islam takut. Yang mana? Berani. Modal mana? Yang mana? Ayo. Hendi mana Hendi? Cairo, Mungkin ini Guru Nah, dia kasih yang Nur Ali. 317 berani. bahasa Yunani Guru Saya Nah. sudah Mungkin dia baca. diam. Gak berani tanya Dia diam. Saya sudah baca loh. Gak berani. Apa maksudnya? Gak berani. Coba. Udah dibaca. Wa ma kana Ayo hadzal berani nggak? Qur'an Ada yang berani. yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi bain Masya Allah. alladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Saya sudah baca. Ini aku yang hargai aku nggak bisa diskusi ini parah. Itu udah dibaca ya. Saya baca Al-Quran. Saya sudah 1000 orang baca. lebih. Terus Ditanya ayat Al-Quran nggak ada yang berani. Ini Roh Kudus Ini saya sudah baca Ini Nur ayatnya. Ali sekalian ya. Roh Mau Kudus ditanya perginya ayat kemana Al-Quran sih? nggak ada yang berani. Anda ingin membahas kalimat Nggak. Allah, tapi Anda ternyata nggak paham. 1000 orang yang di atas nggak ada yang berani. Kalau Itu ditanya udah tentang Al-Quran. dibacain. Sudah Apa tadi yang kubacakan. bacakan? Saya ulang. Tidak ada yang berani. Hadzal Qur'an Pengikut yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi bain alladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi Aduh, nggak ada yang berani kasihan. Rabbil alamin. Allah. Nah, silakan Anda tanggapi. Tanggapi. Silakan. Tanggapi. Tanggapannya. Ya. Oke. Ya, Silakan. dengar. Kalian aduh, tamu kok kalian gak hargai gimana? Kalian punya adab sedikit. Ya. Lucu nggak dihargai katanya? Disuruh. Punya adab dikit lah. Di rumah lu kalau ada babi masuk dia taruh di kursi nggak? Di rumah lu.
Apa? Coba tanggapi. Ya. Am yakunu naftara. Ayo, Aduh, tanggapin. kenapa nih kau takut belum mau apa udah takut nih? Loh, saya bacakan Al-Quran loh. Ya Silakan. dengar ya, aku baca ya. Ya. Aku baca artinya bahasa Indonesia biar kalian paham ya. Dengar ya, karena kalian mengertinya Al-Quran itu firman Allah. Katanya mau bahas Al-Quran. Jangan kepanasan, jangan kepanasan. Katanya Banyak mau bahas yang nggak bisa. Jangan kepanasan. Ini belum, Kalau gitu belum. di awal Jangan ngomongnya kepanasan, bahas semua, ya. terjemahan. Ya. Bahas terjemahan apa bahas Al-Quran ini? Tanpa terjemahan nggak tahu artinya. Tanpa Ambil. terjemahan kalian bodoh semua, nggak tahu artinya. Nakal orang tua ini. Satu Korintus nakal. 4:10 Ayo Bang Handi, dong. bantu saya Bang Handi. Betis kirinya Bang Handi. Coba. Bang Handi. Bang Handi Bang. betis kiri. Saya Tanpa enggak. terjemahan saya semua bodoh. Bang Handi. Saya kepala. Om Lagi dulu. asar gitu. Percuma. Ini ternyata mau bahas bahasa Indonesia dibilangnya bahasa Al-Quran. Coba Gurunda aku tanya sedikit ya Gurunda ya, si Raja Dia Wali. bilang tadi bahas Al-Quran, ternyata bahas Indonesia, bahasa Indonesia yang dia mau bahasnya. Ini kelihatannya yang 1000 lebih ya. Nah, coba Yang kalau lu 1000 lebih. pinter, Biasa kalau lu mereka. pinter, coba artiin ketika Yesus ngomong di Matius 6 1000 homo lebih, io mereka ini tete. takut. Apa artinya tuh? Yesus ngomong Mereka homo io takut. tete Yang buka di ayat Matius Al-Quran, 6:13. takut ditanya. Yesus ngomong homo io tete artinya apa? Tapi Ngerti nggak? takut membuka kitabnya sendiri, malu. Tadi udah dibacain lu Tua. kepanasan. Malu membuka ayat Al-Qurannya sendiri. Saya sudah membacakan ayat Makanya suci mereka ini yang Al-Quran. menentukan umat muslim sendiri. Sekarang giliran Ya. Anda menanggapi Al-Quran Anda berani saya. membuka ayat-ayat Al-Qurannya sendiri. Kepanasan Ya. Gurunda dia Gurunda. Mungkin masih Anda dibaca menantang ulang deh. membahas Al-Quran. Ayatnya Ini saya katanya sudah Gurunda kalian. bacakan. Kenapa larinya ke nggak berani terjemahan membahas Pak Al-Quran. Tua? Berani enggak Nur Ali? Anda mau bahas Al-Quran Mana atau mau pakarmu? membahas terjemahan? Nah, aku mau tanya Al-Quran ini loh. Yesus. Kalau tadi Al-Quran kan udah kenapa dibahas lari ke terjemahan? Tuyul. Nah, Terjemahan kalian juga nggak tahu. Tuyul. Makanya kata Ustaz Kamu itu mau orang jangan katakan baca mau dan bahas hafal. Al-Quran, Ini apa tapi jadi kenapa tidak lari ke dilihat? terjemahan? Ustaz itu orang yang ngomong loh. Sus, Yesus. Mama cuma baca dan hafal. Yesus tadi Al-Quran udah dibacain. Akhirnya jadi keluarga Sekarang lu ini. tinggal nanggapin, Sus. Yesus, tanggapin. Apa Ustaz Nakal, itu? nakal. Dicambuk, Ini dicambuk aja kulupnya, si ini Yesus kulupnya ini. sudah tua, ini kulupnya yang dicambuk dulu ya Cambukin teman-teman, terus kulupnya Gurunda ya. Yesusnya. Kulupnya ini tua, sudah keras Lu kayak batu Islam nggak karang. berani bahas Al-Quran. Ya, Kulupnya sudah tumbuh Ya, banyak, dia banyak mereka ini, semua banyak tidak apa berani kurap di membahas sana. Al-Quran. Yesus. Mereka takut. Dijawab. Ini Yang kulupnya ini sok-sok sudah berkarat. mau bahas Alkitab. Banyak Dicambuk cambuk di di sini. sini. Dasar cambuknya lebih besar Ini. daripada nonotnya. Ini bukti buktinya Gurunda. ternyata 1000 orang yang nonton di atas. Ini. Ya. Yesus. Ampol Jawab dulu, Sus. nakal, nakal. Tidak ada. Biru-biru pahanya si Yesus. Orang tua nakal. Kulupnya ku cambuk ini, Mereka kulupnya mau kecilnya lebih dibuka besar ayat daripada Alkitab. bijinya. Malu. Ya. Karena takut ayat Al-Qurannya dibuka pada malam. Ya. Katanya Nur Ali pindah, tapi ternyata takut sama Raja Wali. Yesus. Raja Wali. Yesus. Raja Wali. Takut Nur Ali. Nggak berani bahas Dibilang mau Al-Qurannya bahas sendiri. Al-Quran Raja ternyata Wali. bahas terjemahan. Semua Dia bukan Raja Wali. ya, Yesus. kayak perempuan ya, lawannya sama aku aja Raja Wali. Takut semua. Siapa? Raja Wali nggak Ayo, aku mau tanya nih Al-Quran, waktu nggak ada yang berani. Ya. Ayo, Kamu mau gimana? bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Mantap. Itu pertanyaan saya dulu. Al-Quran tanpa terjemahan, kalian juga nggak tahu Nur Ali. Iya, Kamu sekarang bodoh bukan juga. itu permasalahannya. Saya mau tanya samamu. Anda mau Alim. bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Nur Alim, Al-Quran tanpa terjemahan kamu juga Iya. bodoh. Ya, kamu juga bodoh. Gimana si Yesus ini? Yesus 1 Korintus 4 nomor Nur 10. Alim, Ada, kamu tanpa ada. terjemahan kamu Kristen bodoh. nggak membuat tahu orang artinya. menjadi BODOH. Nah, ini baru aku bodohin kamu di sini Nur Alim. 1 Jangan Korintus 4 sok-sok nomor 10 ya. Kristen yang bodoh. Tanpa terjemahan kamu bodoh Nur Alim. Loh, Nakal memang ini, nakal. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ya, mantap. nakal. Pesan saya Raja Wali, jangan kau selalu ngintip orang tuamu tidur. Ya, itu bahaya itu buat kesehatanmu. Mana dikabul lu? Nakal.
Yang Aku tadi mau itu bukan bahas Raja Al-Quran. Wali. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan tidak mungkin Al-Quran ini. Ternyata mau bahas terjemahan, mau bahas Al-Quran. Ah, Dasar ini kampret. Gurunda, ada lagi naik nih penyembah berhala kawin. Ya, kalau ini tabung gas aja, ini dikasih roh sama aja tadi yang Raja Wali itu. Ya, silakan penyembah berhala kawin. Apa yang mau ditanyakan? Halo Guma. Mana hebatan Allah dengan Muhammad? Hebat Allah, Nabi meninggal. Muhammad kan udah ke langit ketujuh. Allah kan belum pernah ke dunia. Gimana itu? Langit ketujuh yang nyiptain Allah. Yesus lu pernah nggak ke langit ketujuh? Oh, Yesus berkuasa dong. Walah, Yesus lu gembel gitu, rumah nggak punya. Berkuasa di mana? Hebat mana Yesus dengan Bang Suma? Ayo. Rumah nggak punya, kasur nggak punya. Hebat mana Yesus dengan Bang Suma? Ayo. Nah. Mana hebatan Ayo. Allah dengan Muhammad? Hebat mana? Ayo. Bang Suma punya mobil Pajero. Yesus? Ayo. Bang Suma punya mobil Pajero. Yesus punya apa? Ayo. Punya Hebat apa? mana saya dengan Tuhan kau itu? Ayo. Saya punya pakaian, saya punya celana itu harganya di atas 3 jutaan semua. Ayo. Yesus punya apa sampai sekarang? Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Maaf ya, sampai sekarang dia belum pernah ganti cawat. Pak. Kami itu Guma. Apa sih Petra nggak jelas ngomongnya Petra? Semua. Saya sekarang di rumah saya kalau buang air di kamar mandi saya saja ada AC, ada kerannya canggih-canggih. Yesus kalau di mana dia? Yesus kalau di mana? Pakai skopang. Hina-hina Allah, nggak pernah turun ke bumi. Ya Tuhanmu turun ke bumi, dia di mana? Ayo. WC umum ada. Nggak ada kloset zaman itu. Dia di mana Tuhan kau itu? Hah? Menghina Allah. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Daripada Allah. Hujan di siang hari. Yesus Yesus berjalan ke pohon. Di sana dia jongkok. Datang-datang nggak ada ilmu, bawa Allah lagi kau. Langit ketujuh. Janganlah kau menghina, masuklah kau ke sini, baik-baiklah kau cerita, kau bertanya yang sopan. Itu kan Bawa pertanyaan Tuhan. yang sopan kan? Yesus ke padang gurun. Muhammad dengan Allah. Itu menghina aja kan kau? Menghina aja sudah kau. Menghina. Muhammad udah bisa pergi ke surga terbang. Naik Gojek. Lah Yesus naik apa ke langit? Muhammad. Naik perahu. Udah turunkan. Jangan sampai mulut saya nanti lebar sampai kuping. Buat semua kalian sakit hati ya, turun. Bang Suma menguasai Bibelmu, jadi hati-hati ngomong. Kira Raja Wali mau naik lagi, Gurunda. Udah nggak usah ngapain. Bikin Kita habis itu- tenaga aja. Kita tuh diskusi butuh orang yang mau mendengarkan. Iya. Oke, Bang. Tuhan naik ojek. Kalau mereka memang ini orangnya apa ya, pasukan huru hara, dia pasukan mencari bikin kredit gitu loh. Salomo turun, biar aku hadapi mereka ini. Bah, kirain berilmu. Alamak, udahlah kawan-kawan ya. Jadi saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan, tolong renungkan apa yang kita sampaikan. Kami Apologet Islam Indonesia itu adalah saudara-saudara kalian yang tidak mencari keuntungan duniawi. Kami semata-mata untuk mengajak kalian kepada keselamatan. Kenapa ini terjadi? Kebetulan saja agama Anda juga adalah agama Syiar, dan agama Anda itu diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain, bahkan kepada seluruh makhluk. Jadi tak salah kemudian ketika kami berdiri menghadang pergerakan kalian dengan etikat yang baik. Mari berdiskusi dengan baik. Masih ingat kan beberapa bulan yang lalu di ibu kota negara saya teriak. Saya katakan saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk berdiskusi. Untuk membuktikan Islam atau Kristen jalan keselamatan.
Tantangan saya ada yang bisa menjawab itu. Tak ada kan? Kemana pendeta-pendeta kalian? Yang jumlahnya begitu banyak. Yang katanya anak-anak Tuhan. Mana mereka? Mana? Yang datang si akrobat, Rudi Yohanes, bom-bom segala macam. Mana pendeta yang saya maksud? Mana? Ada? Gak ada kan? Kenapa? Karena mereka itu tahu. Isi Bible itu mereka tahu sebenarnya. Cuman mereka menyembunyikan itu. Ya, jadi jangan naik-naik ke sini memaki, sombong, besar kepala, menghujat, nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Kita diskusi aja yang baik. Lihat, dari tadi, dari jam 1, ya jam 1, jam 2 waktu Makassar, ini sekarang sudah hampir jam 6, jam 3, 4, 5, 6, 4 jam kurang lebih saya di sini. 4 jam loh. Apa yang saya lakukan? Membela Yesus. Memuliakan Yesus. Menyingkirkan pemahaman-pemahaman yang menghina Yesus. Menyingkirkan doktrin-doktrin yang menghujat, menistakan, merendahkan Yesus. Coba. Bang Suma menerangkan Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak disalib. Beliau orang suci, orang baik. Beliau orang benar. Harusnya Anda bangga. Seorang Bang Suma membela Yesus. Anda malah merasa tersakiti. Artinya Anda ini pengikut setan. Karena hanya setan yang tidak suka kepada kebaikan, kebenaran. Saya mengurai data dari Bible. Mengurai data dari Al-Quran. Kitab suci saya mengajarkan kemudian dengan sangat jelas. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nanti di hari kiamat apabila manusia dikumpulkan, sembahan-sembahan mereka menjadi musuh-musuh mereka. Dan ternyata di dalam kitab kalian terbukti Yesus memusuhi kalian. Anda tahu itu? Tidak. Nah, saya sudah menjelaskan, harusnya Anda berterima kasih. Harusnya Anda bersyukur. Jangan malah merasa dihina, dinista, datang sini maki-maki, nggak perlu. Kan hanya iblis yang menginginkan, yang di luar nggak usah dinyalakan. Yang di luar nggak usah dinyalakan, ya. Itu. Oke. Kita datang di sini menghabiskan waktu, emang kita dibayar? Tidak kan? Kita pakai lampu, kita pakai komputer, kita pakai laptop, kita pakai apa lagi? Songkat, kita pakai HP, kita pakai wifi, kita pakai waktu, kita pakai suara, kita pakai kopi, teh, susu, dan semua-semuanya. Itu biaya. Tapi kita tidak pikir itu. Belum AC-nya. Ya, semua kita pakai. Belum admin, saya gaji tiap bulan. Kita pakai itu semua. Untuk apa kita berkorban untuk kalian agar diselamatkan? Kenapa jadi Anda naik menghujat di sini? Harusnya berterima kasih. Coba sekali-sekali deh. Sekali-sekali Anda ini, teman-teman Kristen, baca Talmud. Kalau kalian tidak punya kitabnya, karena itu mahal sekali memang, kalian Google aja, cari di internet. Talmud menceritakan tentang Yesus. Baca. Bandingkan dengan Al-Quran menceritakan tentang oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Di mana Anda bisa dilukai di situ? Di Al-Quran atau di kitabnya orang yang mengaku dirinya sebagai anak-anak daripada Abraham. Coba Anda buka Talmud itu, lalu bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran begitu memuliakan sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Bayangkan disebut suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Diselamatkan oleh Allah, diangkat kemudian oleh Allah ke langit. Tak ada noda, tidak pernah diludahi, ditonjok, diseret, dan seterusnya. Dirobek bajunya, ditelanjangin, dan seterusnya. Itu nggak ada. Kami membela itu. Tapi Anda mau kali apa yang diinginkan oleh iblis terjadi. Yesus harus mati, Yesus harus mati. Jadi saya bingung untuk membedakan antara ente pade dengan iblis itu apa. Iblis mau Yesus disalibkan. Kalian juga mau Yesus disalibkan. Jadi pembedaan Anda dengan iblis itu di mana? Hah? Bingung saya. Kita ingin menyelamatkan Yesus dari tuduhan fitnahan, Anda yang ngamuk. Coba. Anda malah ngamuk-ngamuk, maki-maki saya. Loh, saya salah apa? Saya mengatakan Yesus tidak disalib.
Apa salahnya? Kalian kayak iblis. Nggak bisa. Yesus harus disalib. Karena kan gigi taring kalian keluar, tanduk kalian itu keluar, kuku kalian memanjang melihat saya. Padahal saya mengajarkan Yesus tidak disalib. Karena Yesus orang benar, coy. Yesus orang suci. Yesus orang yang dikasihi, dia tidak disalib. Oh tidak. Yesus harus disalibkan. Karena kami harus isap darahnya dan makan dagingnya. Parah kali, bah. Apanya kalian ini rupanya? Hah? Siapanya kalian ini? Heran aku, bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begitu, teman-teman. Sebelum ke Pak Silakan. Rongi, izin Saya Gurunda. menjelang maghrib. Silakan. Gurunda silakan. izin. Ada yang mau saya sampaikan. Kemarin berdasarkan tantangan Gurunda Zuma di Jakarta itu, kemarin ada yang berpesan kepada saya dan ingin disampaikan ke Gurunda Zuma terkait keselamatan itu Gurunda, yang itu tadi dibahas. Itu ada yang mau nantang Gurunda Zuma, namanya Nathan Gurunda. Nathan yang mana? Yang 4 mata? Iya, si Nathan itu. Saya hanya menyampaikan aja Gurunda ya. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Lanjut Gurunda. Kan sudah sering kita buat dia jadi perkedel. Apalagi kita yang mau ke sana atau dia mau ke sini. Baik Gurunda, nanti saya sampaikan ke dia. Iya, baik. Jadi perkedel lagi deh. Ada tontonan lagi buat Islam di Indonesia ini. Ya, Bang Roni, ada yang mau disampaikan sama Gurunda? Ya, ini untuk kali keduanya saya berjumpa di lab dengan Bang Zuma. Terima kasih. Jadi temanya Tuhan disalib ya. Iya. Tadi itu Islam menolak salib, Kristen Ya. menerima salib. Iya. Saya menerima Tuhan disalib, tapi dulu waktu saya masih oten. Tapi kan saya sekarang sudah menjadi mu'alaf. Tapi saya bersyukur yang dikatakan Gurunda Zuma ini, ternyata saya diusir di dunia dulu. Iya. Hanya daripadaku. Saya bersyukur diusir saya sama Yesus. Enyahlah kau katanya. Oke, sekian dulu ya teman-teman semuanya. Ini OT-nya memang sengaja naik untuk bikin kredit supaya Muslim terutama Banyumak emosi. Tapi kita berhasil mengendalikan suasana. Kan nggak boleh terpancing gitu ya. Makasih semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.